dalam bertawasud atau istilahnya tadi berada di tengah-tengah, itu ulama menyatakan jadi tawasud itu imma fil aqaid wa imma fil akmal wa imma fil akhlak. Jadi konsep moderasi itu kalau kata Imam As-Suyuti, moderasi berada di tengah-tengah itu ada kalanya dalam proses akhlak. Jadi akhlak yang berada di tengah-tengah. Contohnya apa akhlak yang berada di tengah-tengah? Jadi kalau kita berharap berhusnudon, itu urusan akhlak. Kalau kita berharap, bercita-cita, roja, itu harus berada di tengah-tengah. Jangan terlalu patah semangat, nggak punya roja, tapi jangan rojaknya kebablasan. Terlalu optimis tapi nggak pernah ngaji. Tidak tahu ngaji tapi optimis pinter. Nah, itu rojaknya tidak pas di tengah-tengah. Itu contoh saja. Atau terlalu patah semangat, akhirnya nggak punya rojak, nggak punya optimis. Jadi rojak itu berada di tengah-tengah. Itu adalah salah satu konsep akhlak. Seperti yang kemarin sudah kami sampaikan juga kepada mahasiswa beberapa, termasuk akidah. Jadi akidah juga begitu, karena ini juga sesuatu yang sensitif. Pernah ini sebuah cerita. Suatu ketika Nabi itu kalah perang, yakni perang Uhud. Di mana dalam perang Uhud itu Nabi sudah berdarah-darah, bercucuran darah. Dalam kondisi seperti itu Nabi mendoakan jelek kepada musyrikin yang memusuhi, yang saat itu menang dalam perang Uhud. Kemudian Nabi sampai melaknat mereka, tapi ternyata Allah menjawab lain. Dalam ayatnya Allah menyatakan laisa laka minal amri min syai'. Jadi kalau diistilahkan Indonesia, Nabi kamu itu nggak punya hak, nggak punya urusan untuk mengklaim ekstrim istilahnya ya, mengklaim atau ekstrim kepada orang. Ya udah, meskipun itu musyrikin yang mengalahkanmu, tapi kamu nggak punya hak untuk melaknat, kamu nggak punya hak untuk apa ya, sampai tidak dapat ampunan Allah dan seterusnya. Itu enggak. Tapi ternyata benar, realitanya dibalik saat itu banyak sahabat yang berasal dari musuh pada perang Uhud. Contohnya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu adalah awalnya adalah panglima perang musyrikin, orang-orang musyrik yang saat itu mengalahkan Nabi. Tapi ternyata akhirnya Khalid bin Walid justru menjadi pasukan Islam. Nah itu berawal dari Allah menyampaikan laisa laka minal amri min syai'. Ya kowe iki ora duwe hak, kata seperti Pak Edi tadi. Jadi musuh Islam sudah mengkafir-kafirkan Islam yang lain, mengkotak-kotak surga, warna mlebu surga dhewe, kan begitu. Jadi kita nggak punya hak untuk mengklaim seperti itu namanya ekstrim. Nah itu termasuk lagi contoh ini yang real. Imam As-Suyuti dalam tafsirnya jadi menyatakan wailil maghdubi alaihim. Jadi kita itu Islam itu berada di tengah-tengah siratal mustaqim. Kita itu berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu dikatakan maghdub alaihim, dibenci. Mengapa dibenci? Karena orang-orang Yahudi itu tidak hanya mendustakan nabinya saja, tapi mengganti hukum. Jadi orang Yahudi itu sampai mengganti hukum. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa diganti dan seterusnya. Akhirnya sampai statusnya maghdub alaihim, dibenci oleh Allah. Dan ada lagi yang ekstrim juga, yaitu Nasrani. Dalam ayat itu ayat As-Suyuti menjelaskan. Jadi Nasrani itu kebablasan juga, tidak ada di tengah-tengah. Mengapa kebablasan? Mensucikan Nabi Isa sampai menganggap beliau Tuhan, anak Tuhan. Nah itu saking percayanya akhirnya kebablasan seperti Nasrani. Yang Yahudi saking tidak percayanya akhirnya mendustakan dan merubah ayat Al-Quran. Nah itu makanya kita berada di tengah-tengah. Jadi makanya kita disuruh berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Tapi meskipun begitu ya, meskipun dalam Al-Quran kita mengecap kalau Yahudi Nasrani itu adalah sesat, meskipun begitu dalam Islam kita dalam urusan sosial kita nggak
nggak boleh berbuat semena-mena sama Yahudi Nasrani. Buktinya dalam Islam itu ada konsep jizyah. Ini dalam fikih, dalam Islam itu ada konsep jizyah. Jizyah itu adalah pembayaran pajak bagi non Muslim atau Yahudi Nasrani. Mereka yang hidup dengan Islam tidak mau masuk Islam, itu sama Islam dibiarkan. Pembiaran Islam ini bukan dalam rangka membiarkan kekufuran, tidak, tapi karena biar yang penting kita sudah menyampaikan Islam, kita sudah berdakwah dengan toleran, tidak keras, tidak pakai pedang. Kalau kamu nggak masuk Islam saya bunuh, tidak begitu. Nah, setelah mereka kita sampaikan Islam tetap nggak mau Islam, ya udah, akhirnya ada konsep jizyah. Jizyah itu pembayaran pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim. Itu kalau berada di dunia, di negara Islam. Kalau sekarang sepertinya jizyah sudah tidak jarang berlaku lagi. Mungkin ada di beberapa negara yang masih memberlakukan. Jadi maksud kami adalah konsep moderat itu ada dalam urusan akidah, ada dalam urusan akhlak, dan ada dalam urusan tindakan atau amaliyah. Jadi meskipun kita tahu dengan non muslim, ya kita tidak boleh menyalahkan dengan ekstrim.